Di properti kan 90% orang Indonesia hanya beli satu rumah seumur hidupnya. Satu loh Mas. Mobil aja bisa mungkin 2 atau 3 Ya, karena 10 mobil tahun banyak udah rusak biasanya, gitu ya. Di properti itu satu orang hanya beli satu kali properti. Jadi bisa dibayangkan ini the biggest investment-nya mereka. BSD contohnya itu sudah berkembang sejak tahun 80-an. Jadi udah 40 tahun. Dan itu continue untuk berkembang. Nah, supaya itu berkembang, satu-satunya cara adalah kita mesti transformasi. Cara kita mendesain juga mesti transformasi. Paling penting, cara kita menghadapi konsumen juga harus bertransformasi. Jadi kalau semuanya sudah bertransformasi, kita yang kerja di dalam juga mesti transformasi. Jadi kita mesti relevan ke konsumen kita. Kalau kita tahu konsumen kita itu lebih suka menghubungi kita lewat WhatsApp, ya kita juga mesti mencari cara bagaimana solusi WhatsApp itu tersedia untuk enterprise. Tapi kebetulan kita punya strength di Sinarmasland itu adalah kita membangun sebuah kota. Kalau kita udah mikirnya kota, properti itu hanya bagian kecil. Kita mesti mikir aktivitasnya, kita mesti mikir apa yang mesti ada di sana, ekosistemnya, dan yang lain-lain. Kembali lagi di Bincang Emiten. Rekan Bincang, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang sudah lama bergerak di properti juga dan saat ini mengembangkan digital hub juga. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan CEO of Digital Business Sinarmasland, yaitu yang sudah bersama saya, yaitu Bapak Mulyawan Gani. Ya, Pak Gani, mungkin bicara background dulu yang pertama nih ya. Bisa diceritakan sedikit dulu nggak terkait dengan latar belakang perjalanan Pak Gani sendiri ya, di Sinarmasland sendiri seperti apa ya? Oke, silakan. Boleh. Jadi saya mah bukan orang yang besar di properti. Jadi kebetulan berdasarkan pengalaman saya kerja di luar negeri dan di Indonesia, saya itu sebenarnya suka mencok-mencok, Mas. Jadi mencok ya. Karena saya selalu berpikir saya belum ketemu sebenarnya apa yang saya mau. Jadi kebetulan kalau di Amerika itu mereka nggak mengenal tuh konsep yang namanya kutu loncat. Justru di angkatan saya banyak sekali karena di Amerika itu job marketnya sangat fluid. Sangat fluid ya. Jadi dan orang-orang itu nggak melihat kita pindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain tuh biasanya kan ada stigma seperti kurang komitmen, kurang loyal. Enggak. Karena job marketnya sangat fluid gitu. Mungkin sedikit berbeda ya dengan di Indonesia. Nah, tapi kebetulan saya spend waktu cukup lama di Amerika. Jadi saya pernah kerja di pabrik. Oh, kemudian factory juga. Saya bisa. Tapi sekolah di sana kan ya? Iya, sekolah di sana. Saya bisa nyetir forklift, Mas. Forklift itu saya bisa tuh. Komatsu itu saya bisa tuh. Jarang lah orang Indonesia yang bisa itu ya. Jadi saya bisa nyetir forklift, saya ada analisa, pricing, kerja di pabrik sebagai foreman. Jadi lumayan banyak. Dan di situ saya baru kepikiran, kelihatannya saya mau balik ke Indonesia. Jadi setelah bekerja cukup lama di investment banking, di private equity, akhirnya saya baru mau balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia tahun 2008, setelah 15 tahun di luar negeri. Nggak pernah kerja di Indonesia sebelumnya, jadi sedikit khawatir. Sedikit harus penyesuaian lagi. Benar kan, susah ya. Culture udah beda. Karena lulus SMA langsung ke sana, jadi nggak ngerti. Ya kita dengar cerita sih kerja di Indonesia seperti apa, tapi kan mendengar dan melakukan dua hal yang berbeda. Dan saya pikir saya mau coba dulu. Jadi kebetulan kerjanya di suatu perusahaan konsultan setelah balik dari Amerika. Setelah itu baru tuh kelihatan, ternyata financial market itu menarik. Jadi saya sempat heavy di financial market. Saya juga pernah kerja di Niaga, di strategi waktu itu. Tapi ujung-ujungnya saya pingin di real industry. Jadi salah satu industri akhirnya yang saya tekuni dalam 10 tahun terakhir ini kebetulan industri properti. Jadi saya besar bukan di properti, tapi saya punya kesempatan untuk mengetahui apa sih yang orang-orang cari dari segi komersial, dari segi industrial. Apa sih orang cari? Bukan mau cari cuan doang ya. Kita kan mikirnya cuan. Tapi kan nggak begitu juga. Jadi dengan adanya pengalaman kerja saya sebelumnya, saya berhasil untuk tahu apa sih yang bikin bisnis properti itu menarik gitu. Big bang momennya kapan tuh ya? Pas waktu misal pulang dari Amerika ke Indonesia gitu ya. Tiba-tiba kenapa memutuskan itu? Karena kan rata-rata kalau udah kuliah di sana dan punya kerjaan di sana, apalagi udah hampir belasan tahun kerja di sana ya. Usually udah settle di sana, nggak balik lagi. Iya, big bangnya saya, orang tua saya tambah tua. Saya sadar bahwa ujung-ujungnya
mereka butuh saya. Mungkin bukan untuk secara finansial, tapi secara waktu. Karena kebetulan saya dari SMA udah keluar, waktu di Amerika juga saya jarang sekali pulang ke Indonesia. Saya mungkin hanya pulang 3-4 kali karena jauh. Plus kalau di sana kan cutinya sangat pendek, cuma 2-3 minggu. Jadi kalau balik ke Indonesia dengan jet lag segala macem, mendingan saya di sana lihat-lihat lah. Jadi saya lebih sering traveling di Amerika karena memang benuanya, negaranya cukup besar. Tapi ada suatu waktu saya baru sadar ternyata waktu itu saya ingat saya lagi telepon mama saya bilang, ini si papa udah mulai suka sakit-sakitan gitu. Saya baru sadar, oh terus jadi ke dokter sama siapa? Ya sama mama aja, kan semua anak di luar negeri gitu kan. Jadi saya mikir kayaknya udah waktunya deh balik ya. Dan jadi itu decision yang saya ambil dengan dibayar besar karena saya harus kehilangan green card saya harus meninggalkan zona nyaman saya. Tapi saya rasa itu pilihan yang kalau saya ditanya sekarang, Gani, lu bakal balik nggak kalau tahu kayak begini? Saya jawab, iya, saya akan balik. Karena saya yakin nggak hanya saya dekat dengan keluarga, tapi opportunity untuk berkontribusi di Indonesia sangat besar. Jadi saya pikir mungkin udah waktunya setelah di luar negeri cukup lama, akhirnya saya memutuskan untuk kembali. Jadi family comes first lah ya. Family comes first. Ya. Yes. Karir second. Karir second. Atau secondnya ada yang lain. Saya selalu bilang, design your life first, career come second. Correct. Oke. Yeah. I see. Oke. Oke, tadi sedikit profile terkait dengan Pak Gani ya. Mungkin sekarang lebih ke we talk more about business lah ya. Jadi boleh diceritakan nggak perjalanan transformasi dari Sinara Maslen dari dulu sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang mungkin kita bicara Sinara Maslen ini salah satu yang proven, modern, more digitalized than any kind of other property lah. Betul. Boleh. Jadi kalau kita bicara bisnis properti itu sangat-sangat kuno, Mas Gilman. Beda kalau di teman-teman di emiten gitu, di banking, itu semuanya udah pakai app ya. Wah, bisa transaksi ke cabang juga udah mulai jarang, cabang-cabang juga pada tutup. Jadi kalau kita lihat transformasi, sebenarnya transformasi di bidang properti itu sangat-sangat pelan. Tidak seperti di banking atau di emiten-emiten lain ya, yang ada di telco atau di mana ya kan transformasi. Kita sangat kuno karena seorang berpikir kenapa? Karena jumlah transaksinya itu nggak sebesar banking kan. Kalau banking kita sehari mungkin transfer bisa 5-10 kali gitu ya. Apalagi kalau kita belanja Topet, belanja di situ, kita transaksi itu banyak gitu. Di properti kan 90% orang Indonesia hanya beli satu rumah seumur hidupnya. Satu loh Mas. Mobil aja bisa mungkin 2 atau 3 karena 10 tahun udah rusak gitu ya. Di properti itu satu orang hanya beli 1 kali properti. Jadi bisa dibayangkan ini the biggest investment mereka. Jadi kalau the biggest investment otomatis ada banyak consideration. Dan kita juga punya riset untuk orang sampai beli itu 3 tahun risetnya. Dia cari dulu kotanya di mana, apa yang mau, harganya, terus nabung DP kan dulu ya. Kalau sekarang DP 0% bisa, tapi kan kalau zamannya kita kan 5-10% mesti ada DP-nya. Jadi bisa dibayangin kalau rumahnya yang di KPR selama 20-30 tahun, berarti DP-nya tuh cukup besar jumlahnya. Jadi mesti nabung dulu kan. Nah, jadi karena begitu, kebanyakan dari property player itu nggak pernah kepikiran untuk bertransformasi. Jujur aja, ngapain saya transformasi? Saya cuma setahun jual rumah 500 rumah. Saya ngapain transformasi? Kan selalu mikirnya gitu ya. Namun kalau di kita mikirnya beda, Mas Hilman. Kebetulan kita itu kan, Sinara Maslen itu dia punya land bank atau lahannya mereka itu terkonsentrasi di beberapa tempat saja. Ya. Kita besar, tapi sebenarnya terkonsentrasi. Seperti kayak di BSD kita ada 2.000 hektar. Di Delta Mas ada 3.000-an hektar, kota Grand Wisata dan segala macam. Cibubur gitu. Jadi karena kita cukup besar, jadi kita berpikir kita harus relevan. Kalau enggak, kita nggak bisa punya pengembangan 50, 70, 80 tahun. BSD contohnya itu sudah berkembang sejak tahun 80-an. Jadi udah 40 tahun. Dan itu continue untuk berkembang. Nah, supaya itu berkembang, satu-satunya cara adalah kita mesti transformasi. Transformasi dalam kita bekerja, udah pasti, pasti banyak digitalisasi. Transformasi bagaimana kita mencari konsumen, karena konsumen-konsumen kita sekarang suka browsing, nggak serta-merta datang ke marketing office. Banyak channel-channel yang lain, ya kan? Biasanya itu dulu ya. Betul, jadi transformasi cara... survei dulu. Benar, transformasi cara kita mendesain,
Ya. Jadi mesti lebih minimalis, ya kan? Rumah-rumahnya jadi jauh lebih Fungsional kecil, juga. lebih fungsional, ya kan? Nah, justru mungkin udah nggak perlu selalu punya carport karena orang-orang sekarang juga mungkin nggak punya mobil. Jadi apa? Cara kita mendesain juga mesti transformasi. Paling penting cara kita menghadapi konsumen juga harus bertransformasi. Jadi kalau semuanya sudah bertransformasi, kita yang kerja di dalam juga mesti transformasi. Jadi kita mesti relevan ke konsumen kita. Kalau kita tahu konsumen kita itu lebih suka menghubungi kita lewat WhatsApp, ya kita juga mesti mencari cara bagaimana solusi WhatsApp itu tersedia untuk enterprise. Karena kita taunya WhatsApp gampang retail dan retail ya, individu dan individu. Tapi waktu kita membawa solusi WhatsApp ini ke enterprise level, itu nggak semudah itu, ya kan? Jadi itu yang saya berpikir mengapa industri properti itu sangat menarik, karena kita itu perlu aware bahwa konsumen kita bukan hanya pemilik rumah, tapi ada orang-orang yang mampir pergi ke ICE, pergi ke Cubic, ke BRIS, orang-orang yang bersekolah di Monash, di Prasmul, ya kan? Jadi stakeholder kita tuh sangat lebar. Karena apa? Karena kita bangun kota. Kalau kita cuman properti developer kecil-kecilan, di mana saya punya lahan sekian, jual rumah aja, jual rumah doang, nggak masalah. Tapi kebetulan kita punya strength di Sinema Land itu adalah kita membangun sebuah kota. Kalau kita udah mikirnya kota, properti itu hanya bagian kecil. Kita mesti mikir aktivitasnya, kita mesti mikir apa yang mesti ada di sana, ekosistemnya, dan yang lain-lain. Gitu ya. Jadi bangunnya benar-benar ekosistem secara besar gitu ya, ekosistem kota. Betul. Oke, itu menarik. Tadi bicara soal yang properti itu very traditional. Jadi juga kita berkaca kepada kita ya di konsumen ya. Kan usually kalau kita beli rumah benar pertimbangannya lama, udah gitu juga pasti harus tetap lihat. Iya, pasti ya lihat. Kan? To check all the physical gitu ya. Di era digital kayak gini, ini activity ini masih dominan atau memang orang udah terbiasa untuk, saya nggak tahu, lihat VR gitu. VR atau enggak. Jadi kan ada orang bisa ganti, dia punya warna cat segala macam gitu ya. Iya. Jadi kita sempat melakukan beberapa studi. Waktu itu kan sempat ngetrend tuh mungkin 2 tahun lalu atau 2,5 tahun lalu tuh kayak metaverse mungkin. Mungkin Mas Diman pernah dengar gitu ya. Jadi itu lebih kepada mixed reality lah ya. Iya, jadi kan banyak yang bilang, virtualnya. Kalau nggak salah banyak perusahaan papan atas tuh bikin toko di dalam metaverse itu. Terus kita sempat mikir, apa kita perlu bikin juga ya? Nah, tapi waktu kita telaah, waktu kita ngobrol banyak orang, ya kebetulan metaverse ini akhirnya cuman hype-nya cuma 6-9 bulan seingat saya. Habis itu folded ya. Jadi kita cobain kayak pakai HoloLens, kata VR. Cuman kita baru sadar bahwa ini kembali lagi 3 tahun yang lalu ya. Jadi otomatis teknologi udah sangat berbeda. Sekarang ada avatar segala macam, mungkin jauh lebih ini. Tapi 3 tahun yang lalu tuh masih kasar. Jadi kalau kita pakai HoloLens atau kita pakai alat-alat VR itu tuh tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Jadi makanya kita berpikir untuk yang seperti itu, mau nggak mau rumah contoh masih the go-to channel ya. Solutionnya itu masih rumah contoh. Sangat, which is rumah contoh dari dulu juga rumah contoh gitu. Ini 40 tahun kemudian masih rumah contoh juga. Unfortunately itu. Nah makanya, kalau kita percaya kayak begitu, orang-orang tuh selalu melihat transformasi itu dengan mata sebelah. Karena yakin, mau transformasi seperti apa? Brosur masih pakai nggak Mas? Masih. Kalau kita ke expo, ada QR? Ada. Cuman yang minta brosur juga banyak. Jadi kalau saya pergi ke Real Estate Expo, masih ada tuh. Kita buat sekantong lah ya, kantong-kantong isinya brosur. Loh, katanya udah digital. Kenapa? Karena mau nggak mau, look and feel-nya itu nggak dapet. Terlepas dari sebagaimana caranya kita bikin VR atau bikin engagement digital produk yang menarik, unfortunately, untuk beli, itu semua masih mau pegang, raba, dan lihat, dan sentuh. Mau nggak mau, sandang pangan papan kan. Ini kebutuhan primer. Jadi ditambah lagi, saya cuma beli rumah sekali dalam seumur hidup saya. Jadi gonna risk 20-30 years of 20-30 years of payment loh, KPR loh. Jadi ini gede sekali. Dan karena resiko itu, banyak beberapa aspek dari cara kita engage dengan konsumen nggak bisa digital full, nggak bisa. Kayak kita lihat teman-teman kita atau yang di China ya, semuanya digital. Tapi mereka offline juga kenceng. Mereka punya showroom, mereka masuk ke dalam interior design, ke dalam renovasi, jasa renovasi. Jadi kalau property developer di China itu, mereka vertically integrated.
sampai ke renovasi dan segala macam. Kenapa? Karena itu touch point-nya mereka di sana. Beda dengan orang kita. Gitu. Orang kita suka renovasi sendiri, pakai interior design sendiri, pakai apa sendiri, ya kan? Beli rumah terus dibobok sendiri gitu kan. Jadi makanya cara kita engage itu berbeda. Jadi kalau di Indonesia yang kita lihat betul digital play itu tetap ada, tapi offline touch seperti rumah contoh dan segala macam nggak berubah. Udah 40 tahun masih begini aja. Masih gitu aja ya. Oke, tahan dulu Pak Gani, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Boleh. Masih di Bincang Bintang, masih bersama CEO of Digital Business Sinarmas Land, Bapak Boyawan Gani.